Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Najahudia Afifur Rahman. Usia saat ini 15 tahun. Saya homeschooling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Rizky Naufaldi. Biasa Naja manggil saya Kak Abi. Jadi saya ini adalah keponakan dari papanya Naja atau sepupunya Naja. Jadi kesibukannya Naja saat ini kalau sedang di rumah, Naja fokus untuk memurojaah hafalannya, termasuk memurojaah terjemahan dari Quran tersebut. Lalu kalau memang ada undangan seperti sekarang kita lagi ada di Cikarang, ya kita bersyiar ke insya Allah hampir seluruh Indonesia ini pernah Naja kunjungi. Jadi Naja ini pengidap cerebral palsy. Ketahuannya pada saat umur 1 tahun. Jadi Naja pada saat itu demam tinggi yang mengharuskan dibawa lari ke UGD rumah sakit. Lalu pada saat itu Naja divonis mengidap cerebral palsy atau lumpuh otak, Kak. Jadi seperti yang kita lihat kondisinya seperti ini memerlukan orang lain untuk mengurus Naja. Ya, mungkin semakin sibuknya itu karena kita semakin banyak membaca Quran ya Kak. Semakin sibuk, selain itu kita harus memenuhi undangan juga. Dan biasanya kalau pada luar Ramadan, kesibukan saya sama Naja kita mengambil video untuk konten-konten sosial medianya. Kita jadinya ketika kita kosong bersyiar keluar, jadi kita memaksimalkan waktu kita yang ada di rumah untuk bersyiar dari rumah Kak. Jadi saya harus mengambil gambarnya, editing sampai mengupload begitu. Sebenarnya kalau dari cerita orang tuanya yang saya dengar, Naja ini tidak pernah disetting untuk menjadi penghafal Quran sebenarnya. Jadi berlalu begitu aja dan secara tidak sengaja. Berawal dari Naja ini dulu, mamahnya, almarhumah mamahnya, Allah yarham, mengidap rahim lemah. Jadi pernah mamanya itu punya kandungan, lalu keguguran di umur kandungan 3 bulan. Jadi pada saat mengandung Naja, mamahnya ini bagaimana cara memperkuat kandungan nih. Jadi sebagaimana yang kita tahu juga bahwa Quran itu sebagai syifa. Jadi tingkatan syifa ini lebih tinggi daripada dawa. Dawa itu obat juga, syifa. Tapi kalau dawa ini ada kemungkinan sembuh, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau syifa, insya Allah sudah pasti Allah yang jamin pasti sembuh. Jadi beliau berikhtiar dengan cara mendengarkan audio murattal. Dan perlu dicatat bahwa kenapa beliau memilih memperdengarkan dari audio murattal dari speaker, karena orang tuanya, mamah dan papahnya bukan seorang hafiz dan bukan seorang hafizah. Jadi mungkin jadi motivasi buat kita. Kalau kita bukan seorang hafiz dan hafizah, kita harus berupaya bagaimana cara mencetak anak-anak kita dan keturunan kita menjadi hafiz dan hafizah. Baik, Naja alhamdulillah sampai saat ini belum bisa membaca dan menulis. Dan Naja memilih metode namanya metode auditori. Jadi menghafal Al-Quran dengan melalui pendengaran saja. Karena Naja ingin membumikan Al-Quran ke seluruh Indonesia bahkan dunia.
Baik, Najah pernah dulu terapi di Solo, Kak. Nah, di Solo itu Najah bertemu salah seorang inspiratornya Najah, namanya kalau tidak salah Fajar Abdurrahim. Waktu itu Fajar Abdurrahim itu usianya 9 tahun, Najah usianya 3 tahun. Tapi Masya Allahnya beliau itu menghafal Al-Quran, Alhamdulillah sudah 17 juz. Nah, dari situ Najah mulai terinspirasi untuk menghafal Al-Quran. Saya tambah sedikit aja Kak. Jadi kenapa Najah dan mamahnya itu waktu itu terinspirasi oleh Fajar Abdurrahim, karena kondisi Fajar Abdurrahim itu sama Najah yang sekarang, sama-sama cerebral palsy dan lumpuh otak, duduk di kursi roda. Jadi itu yang mungkin yang menjadi motivasi orang tuanya menjadikan Najah seperti Fajar Abdurrahim. Ya, Masya Allah, ini saya rasakan dua keutamaan yang dimiliki oleh Najah. Yang pertama, Najah ini seperti yang kita lihat, anak istimewa ya Kak ya, anak istimewa, dengan keterbatasannya dia, dengan segala jerih payahnya dia. Jadi Najah ini ketika sudah ditantang atau pengen melakukan sesuatu, dia akan all out, dia akan mengerahkan seluruh apa yang dia bisa. Jadi perlu tenaga ekstra untuk dia menghafal Quran. Jadi Masya Allah, yang pertama tadi yang saya katakan dia istimewa. Yang kedua, dia ini sampai sekarang tidak bisa baca Kak. Masya Allah, dengan pendengarannya saja dia bisa menghafal Quran. Kenapa kita tidak? Jadi mungkin keluarga terutama merasakan keberkahan yang banyak sekali dari Kak Najah. Jadi kami sangat insya Allah bakal menjaga terus anak ini, karena ini bukan aset keluarga sebenarnya, aset umat. Jadi insya Allah iya, aset dunia insya Allah ya. Iya, mungkin Allah itu punya banyak cara untuk mengangkat derajatnya seseorang Kak. Jadi mungkin orang yang kaya Allah angkat dengan sebab hartanya yang banyak tersebut senang bersedekah. Sama seperti pemimpin yang adil, dengan kepemimpinannya tersebut dia bisa memimpin dengan adil untuk rakyatnya. Sama juga untuk orang yang punya penyakit dalam jangka waktu yang panjang, Allah ampuni dosanya sebab sakitnya, Allah gantikan dia menjadi pahala, dan Allah angkat derajatnya. Dan mungkin salah satu, dan insya Allah saya yakin bahwa Najah ini titipan. Jadi mungkin untuk kedua orang tuanya Allah pilih mereka karena mereka sanggup untuk menanggung Najah. Jadi mungkin ini salah satu cara Allah untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya Kak. Ya, mungkin ini nasihat untuk saya pribadi dan mungkin sama siapa yang dengar. Jadi Allah itu tidak akan membebani lebih dari apa yang bisa oleh hambanya. Jadi sama seperti di Quran surah An-Najm ya, ayat 39, bahwa manusia itu tidak akan mendapat kecuali apa yang dia upayakan. Jadi Allah sudah memilih orang-orang tua yang mempunyai ABK karena Allah menganggap mereka mampu untuk menjaga anak-anak tersebut. Dan insya Allah di anak-anak ini kan mereka ini memerlukan bantuan orang lain untuk kehidupan sehari-harinya, dan itu tidak ada yang sia-sia Kak. Jadi insya Allah pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah ganti dengan surganya insya Allah. Baik, cita-citanya Najah ingin bersekolah di Mekah Madinah insya Allah.
dan ingin menghafal 1 juta hadis kayak Imam Ahmad bin Hanbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم.